Mutma. Dan saya Naomi yang akan ngasih tahu kalian 5 berita viral minggu ini versi Clipping Siber. Nah, untuk berita yang pertama, Presiden Venezuela ditangkap. Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap militer Amerika Serikat, tapi kok rakyatnya malah pesta pora? Jawabannya simpel, mereka sudah muak karena krisis ekonomi yang parah dan bikin mata uang nggak ada harganya. Dan jutaan warga terpaksa kabur ke luar negeri demi cari makan. Bagi mereka, penangkapan ini adalah hari kebebasan dari rezim yang dituduh korupsi dan terlibat narkoba. Meski was-was, euforia ini menyebar ke seluruh dunia. Nah, gimana nih Mutma untuk opini terhadap berita yang satu ini? Kalau menurut gue sih, situasi ini tuh mencerminkan kalau kondisi di sana tuh rakyatnya tuh udah nggak sejahtera, terus juga rakyatnya kayak udah nggak percaya sama perpolitikan dan pemerintahnya, makanya mereka pesta pora. Next, ke berita kedua, Prabowo retret di Hambalang. Presiden Prabowo Subianto memimpin retret jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang pada 6 Januari 2026. Pertemuan ini digelar untuk mengevaluasi kerja sekaligus menentukan langkah Indonesia ke depannya. Gimana nih menurut Nomi tanggapannya berita ini? Kegiatan retret di Hambalang ini mencerminkan upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat koordinasi dan kesatuan visi di jajaran pemerintah. Dan pertemuan ini juga penting agar seluruh kementerian memiliki langkah yang sejalan dan tidak bekerja secara terpisah-pisah dalam mencapai target nasional. Nah, berita selanjutnya nih, jujur agak gimana ya. Berawal dari akun Instagram @realmrbird yang menjadi viral setelah mengunggah dokumen yang diklaim sebagai data pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dari KTP, kartu keluarga, sampai ke BPJS. Nah, kejadian ini bukan sekedar berita politik ya, melainkan sebuah tamparan keras bagi keamanan privasi setiap warga negara Indonesia. Jadi, emang kenapa sih kita harus peduli? Nah, jika data seorang nomor 2 di Republik ini bisa dengan mudah diakses atau disebar atau doxing ke publik, bagaimana dengan nasib data rakyat biasa? So, saatnya berbenah, kasus yang menimpa Wapres Gibran ini harus menjadi titik balik. Namun lebih dari itu, ini adalah peringatan darurat bagi negara. Nah, pemerintah nggak bisa lagi nih nunda reformasi keamanan data. Nah, gimana nih menurut Naomi? Nah, ini nih kalau tembok pertahanan siber istana aja bisa ditembus, maka seluruh bangsa ini sedang telanjang di hadapan hacker-hacker. Jadi yuk kita dukung upaya perlindungan data pribadi dan stop normalisasi penyebaran data orang lain, siapapun korbannya. Next, ke berita ketiga, kita beralih nih ke berita yang hot. Ada yang tahu Ayu Aulia? Nah, selebgram ini lagi memicu kontroversi nih guys di sosial media. Sebelumnya, ia dilantik menjadi tim kreatif di Kementerian Pertahanan. Nah, sekarang dia malah ngerasa bingung nih dengan statusnya di Kementerian Pertahanan. Meski sempat dikabarkan dilantik sebagai tim kreatif, ia merasa ada pihak yang malah cuci tangan atau tidak mengakui keberadaannya setelah pelantikan tersebut. Ayu menyindir bahwa sulit baginya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air jika kejujuran saja tidak ada. Gimana nih menurut Safa? Nah, polemik mengenai status Ayu Aulia di Kementerian Pertahanan ini nunjukin kalau pentingnya transparansi dan kejelasan administrasi dong dalam lembaga negara. Aku setuju. Nah, berita terakhir nih, lagi hangat-hangatnya korban bencana di Sumatera akan mendapatkan bantuan 5 juta rupiah per keluarga. Pemerintah melalui Kementerian Sosial resmi menetapkan bantuan stimulan sebesar 5 juta rupiah buat korban banjir dan longsor. Tapi ingat nih, ini bukan sekedar bagi-bagi uang ya. Menteri Sosial Gus Ipul bilang dana ini tujuannya buat pemulihan ekonomi. Jadi kalau korbannya pedagang bakal didampingi Kementerian UMKM. Kalau pekerja migran didampingi P2MI. Disesuaikan sama profesi masing-masing. Nah, gimana nih menurut Mutma? Akhirnya ya ada skema bantuan bencana yang mikirin jangka panjang. Suka banget sih aku nih sama ide-ide yang mempermudah kehidupan masyarakat. Korban bencana itu ya butuh kepastian, besok harus makan apa, dan besok bisa kerja apa. Itu sih kalau menurut aku.
Nah, berita tadi menjadi pembahasan terakhir di 5 berita viral minggu ini. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Oh ya, jangan lupa follow semua akun sosial media kita di TikTok, Instagram, dan Facebook. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!